kalau Muslim itu kan kita kan sudah debat, jadi nggak ada yang perlu diributin lagi itu. Perdebatan kita kan sudah selesai. Sekarang kita sekarang kita ini gereja yang harus kita ini kan, gereja yang harus kita cerai-beraikan dulu ini. Ya kan? Kita berdoa nanti supaya Stelo Black Family ini memfasilitasi kita untuk debat-debat depannya gitu kan. Gitu. Semoga Stelo Black Family ini nanti mendukung King of King, ya kan? Mendukung King of King di podcast maupun di talk show dengan sendirinya kita menghancurkan mereka. Sebenarnya nggak perlu debat sama Philip Mantopa sih sebenarnya ya. Dengan kita bikin dialog juga mereka udah hancur sendiri. Iya kan? Betul. Itu kan sebenarnya framingnya aja sebenarnya, framing siapa lu, ngapain gua harus ngejelasin siapa lu? Gua udah jelas debat lintas agama udah teruji ya kan? Udah nggak bisa dilawan lagi. Nggak perlu gua harus menjelaskan siapa gua sama lu. Harusnya dia udah tahu. Seharusnya ya kan? Iya. Roh Kudus siapa? Arya ya, berarti kau masih perlu banyak belajar. Sekolah kau ya, cok ya, butet, kan gua gituin. Soalnya si Philip Mantopa juga nggak tahu Roh Kudus itu ibunya Yesus. Nggak tahu dia. Iya, makanya gue mau hantam di situ. Langsung lumpuh dia tuh kalau diserang ke makanya kan Stelo Black Family itu mengatakan kita butuh yang baru. Artinya yang baru, ajaran Luga kan Roh Kudus ibu. Si Philip Mantopa kan Roh Kudus kan biasa aja. Dia kan dibawa kekuasaan Tritunggal Udin Tetot, Tritunggalnya Tertullianus. Seluruh gereja masih di bawah. Nah, dari situ kita masuk. Ya kan? Jadi sebenarnya Roh Kudus Ibu itu lagunya si itu sudah udah mau mukul itu. Lagunya siapa tadi? Sisi Kaisar Nero itu. Luga Tambunan membawa doktrin Roh Kudus perempuan. Pendeta-pendeta digulung, dihajar, dibanting-banting, apalagi pendeta, ya kan bilang gitu kan. Itu pun sebenarnya udah memukul seluruh pendeta. Betul. Dasarnya apa? Roh Kudus Ibu. Berani nggak para pendeta membantah itu? Nggak bisa. Ketua GBI pun nggak akan sanggup membahas kayak gituan. Langsung lumpuh mereka itu, Nabi. Iya. Jadi maksud saya itu Stelo Black Family itu nggak usah ngurusin omongannya si Philip. Mending dia main proposal ke 9 Naga. 9 Naga juga udah percaya sama gua kok. Iya kan? Iya. Dia kerja sama 9 Naga untuk bikin event-event, ya kan? Pasti 9 Naga juga pasti support. Kan intinya kan mau merebut konglomerat nih sebenarnya. Iya kan? Betul, rebutan itu ya. Mau merebut dukungan dari konglomerat. James Riyadi, 9 Naga, ya kan? Anthony Salim. Ya udah mau tamat sebenarnya. Makanya lagunya diciptain si Kaisar Nero, dia udah tahu ini. Lagu gua ciptaan ini pasti runtuh udah gereja-gereja. Iya. Makanya dia menciptakan itu juga kan dengan hati yang serius kan, makanya lagunya bagus. Betul. Hasilnya bagus. Harus dapat yang aslinya itu, MP3-nya biar mantap kan. Nanti aku minta. Ini Troy kemana dia nih? Ya. Kirim saya juga lagunya ya bang. Siapa minta lagu tuh? Ini Info. Capek dari kemarin lembur terus sih, gila. Nanti saya minta ke si ini deh. Si siapa Kaisar Nero? Kaisar Nero ternyata orang Batak ya? Batak loh dia mah. Yang temennya itu juga Batak kan? Siapa tuh? Yang semalam yang kedua. Kurang tahu kalau itu.
sebenarnya posisi kita udah di atas. Tadi aja aku ketemu ada orang Muslim baru masuk Kristen, dia kesaksian, suami istri masih muda, dia kanker, perutnya udah hancur, udah habis lah gara-gara, bukan kanker, ginjal. Akhirnya dia didoakan oleh seorang pendeta, diperiksa di laboratorium. Bu, ginjal ibu seperti ginjal bayi yang memang nggak ada satupun sedikit pun nodanya, dibilang pokoknya bersih kayak ginjal baru, dibilang gitu. Nabi. Nah, akhirnya dia tarik lah gabung ke kita, orang Betawi sama istri. Belum dapat yang MP3-nya bang, nanti kalau ada. Nanti aja aku minta. Aku aja tadi bangun jam berapa tuh? Bangun jam 12. Baru makan, tidur lagi. Kerjaan kita makan tidur debat aja. Sore deh. Iya. Ngasih makan Tuhan lah. Ya nanti aku kirim bang. Sebenarnya debat terhadap Roh Kudus Ibu ini sebenarnya sudah secara tidak langsung memukul seluruh gereja loh. Sebenarnya ya, iya. Udah kena sebenarnya, nggak perlu gua debat dengan Philip Mantopait juga, sebenarnya dia udah jiper, makanya dia berasa gerusuk sekarang. Ya wajar juga kalau Philip menolak kan. Kalau dia menerima ya harga diri dia jadi jatuh. Iya itu. Kenapa gua tahunya dari lu, kenapa gua nggak dapat sendiri kan gitu. Ini kan sebenarnya kayak badai apa ya? Badai kebangunan rohani dengan juga ilmu apa? Pengetahuan yang baru, dengan juga ilmu baru, ya kan? Dengan Roh Kudus Ibu ini nanti semua nggak bisa berkutik lagi. Apalagi sudah didukung sama si Kaiser Nero kan. Kaiser Nero itu kan dengan lagu-lagunya, di belakangnya Kaiser Nero juga ada Stella Black Family juga yang support. Kemarin aja ada yang nanya, bilang gini, Bang, si Bang Juma kok nggak diajak, katanya gitu. Buat debat ya, itu gitu. Untuk jadi salah satu juga narasumber di sini, dan gitu kan. Ya mungkin nanti bisa aja kan untuk memperkuat bahwa memang Roh Kudus itu Ibu. Udah, paling Bang Juma ngomong gitu masuk akal gitu aja. Bahasanya kan begitu. Gak terlalu banyak ngasih ini dia. Nggak bisa terlalu banyak ngomong, artinya hanya sekedar mendukung aja, bukan debat, bukan. Perdebatan kita udah kelar. Roh Kudus Ibu apa yang mau didebatin lagi? Sekarang tinggal gereja aja ya kan. Dan gak ada celah, sulit memang. Bener juga ya, ngancurin gereja karismatik yang kepala batunya pakai ilmu kayak gini juga udah jiper. Kemarin juga aku ngomong sama Pastor Badika gitu kan. Kalau Roh Kudus Ibu berarti 3 dong Allah kita lah, gitu kan. Ya memang 3 lah, Bapak, Anak, dan Ibu ya. Iya kan tertunggal. Terus dia bilang gini, kalau bisa janganlah ngomong sama jemaat, gitu kan. Karena kalau gue ngomong sama jemaat, ya habislah jemaatnya. Habis dalam artian gini, percaya gitu kan. Artinya betul ya gitu. Dan akhirnya kan secara tidak langsung kan bahwa pengajaran kita ini membawa perubahan, ya kan? Iya. Transform world ini bukan cuma di Indonesia, ini seluruh dunia ini. Makanya Roh Kudus Ibu ini kita akan dengungkan dari ke bangsa-bangsa, kalau mau ya, dengan Stella Black Family mendukung kita untuk event-event ya kan. Artinya IO lah kan, untuk mensupport kita untuk acara-acara, karena kalau kita harus sewa IO kan repot. Mending mereka aja ya kan, yang udah pengalaman kan. Mereka kayaknya jago tuh bikin event. Dari cara-cara mereka ngomong, Bang Luga ini harus di treatment, harus begini, hotelnya segala macam, apa aja permintaannya. Kayaknya kemarin udah ngomong gitu,
udah mau ngasih DP. Kok usah jauh-jauh lah bang, di TikTok ini aja dulu bang. Pukul aja dulu. Tapi mereka pun udah nggak berani naik. Sebab apa? Masuk akalnya Roh Kudus itu adalah ibu. Jadi mereka membuat mereka menjauh juga memang. Begitu orang Kristen ini. Banyak rata-rata yang di bawah ini ingin mencuri ininya, ilmunya. Secara ilmu keteologiannya itu gimana? Itu pikiran mereka. Bagaimana dia mendalami, mengurainya itu gimana? Itu yang mereka mau ambil. Jadi kalau Bang Luga nggak ikut berkembang, ya sama nasibnya kayak si Jack nanti. Maksudnya nggak ikut berkembang gimana? Ya si Jack itu dia membuka dengan memusuhi membawa satu nama itu Paulus kan. Lalu semua yang naik ke komalnya dibilangnya anak Paulus. Kan gitu awalnya deh. Nah, jadi di situ kayak bohan tuh. Kenapa kok jadi Paulus yang jadi musuh orang Kristen? Itu pertanyaan. Nah, sekarang Bang Luga kan sekarang membawa nih, membuka suatu portal lah dibilang, ya kan? Di mana Roh Kudus itu adalah seorang ibu. Sama ini. Ya. Cuman aku lihat kalau dari si Jack kan dengan alasannya Bang Narayan ya, karena pacaran dia kerja gitu ya, kerja. Terus dia nggak cuap-cuap lagi di TikTok kan. Akhirnya jadi batu berhala di komal ya, diem aja. Iya. Nggak gerak, nggak ngapa-ngapain, diem ya, kayak udah ngawal-ngawal si Deborah doang. Karena dia punya doktrin itu bukan dari Tuhan, jadi nggak berkembang. Nah, kalau saya kan artinya kan tiap hari di Komal Muslim juga siapa yang masih belum mengerti, tiap hari kan kita pengajaran nih. Sekarang kan udah sampai ke Piliman Topan kan. Jadi artinya ya kita bikin apa ya maksudnya. Bang Serius Ben, selamat bergabung Bang. Memang harus bikin Assalamualaikum KKR, Bang. Ya, harus bikin KKR. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Ini apa pandangan abang Bang ketika Roh Kudus yang abang kenal juga adalah sebagai sosok Jibril, sementara di Komal ini dia adalah sebagai sosok ibu. Pandangan Maaf, saya bukan Muslim ya Pak. Oh, Bang bukan Muslim. Berarti di luar Kristen dan Muslim gitu Bang? Emang apa yang dibahas ini Pak? Minta maaf, saya dijambak sama hostnya ya. Nggak tahu saya apa yang dibahas ini. Ada namanya disebut sebagai bagaimana cara menunjukkan, menyatakan tentang kehadiran Tuhan itu di mana ada sosok Bapa, Putra dan Roh Kudus kan? Suatu konsep dogma di kekristenan. Nah, di mana di sini Roh Kudus itu adalah ibu dari anak Tuhan. Kata siapa tuh? Ya memang itu kebenarannya Pak. Nih contoh kita buka ya. Oh ada Bro Luga Tabunan. Ya. Jadi apa dalilnya itu? Coba. Dalilnya ya ketika Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut dan segambar dengan dia, dengan gambar Allah. Kira-kira bentuk dan gambar desain perempuan ini diambil dari siapa kan gitu? Gambar dan rupa itu apakah harus diartikan sedemikian Pak? Iya, kalau saya tanya ke Bapak sendiri balik, desain wujudnya diambil dari mana? Kalau laki-laki itu adalah gambar Allah, itu perempuan? Ya, justru saya tanya itu, apakah gambar dan rupa yang dimaksud di sini Harus merujuk kepada rupa dalam pengertian fisik? Iya betul. Tidak begitu Pak. Nah kalau tidak begitu bagaimana Anda menyatakannya? Pak percaya Allah itu roh, apa gimana? Iya betul, percaya Allah itu roh. Sedangkan kita makhluk, ya kita juga memiliki roh, ya kan? Betul. Sekarang kan saya berbicara tentang menyatakannya, menyatakan roh itu supaya nyata. Berarti harus ada wujud. Itulah yang saya sebut desain. Makanya ketika dia berkata, berfirman, aku menciptakan laki-laki dan perempuan seturut gambarku, berarti dia menciptakan kita seturut dengan gambarnya dia sendiri.
Atau Anda punya sumber lain? Nggak apa-apa, nggak usah Anda ketawa. Kalau Anda punya sumber lain nggak masalah. Saya menghargai apa yang Bukan, saya juga menghargai Anda. Masalahnya dari bentuk gambar kita ini dari mana diambil? Kira-kira kalau Anda tahu. logik Ya, justru Anda saya tanya logiknya. Kalau bukan dari Allah, dari mana wujud kita? siapa yang bilang bukan dari Allah, Pak? Bedakan dulu, Pak. Makanya saya bilang Kalau bukan dari wujud dan gambar Allah itu sendiri, Mas Bro. nah ya, Anda dengar konteksnya ya, konteksnya Anda dengar ya. Kalau bukan dari wujud Allah itu sendiri, lalu dari siapa? Nah, begini Pak, sebelum Nggak usah begini, jawab saja kalau Anda punya sumber. Anda ketawa seakan Anda lebih tahu dari saya masalahnya. Anda nggak usah menjambak-jambak, saya turunkan pun Anda sekarang bisa. Aduh, ya saya turun. Apa punya otak tidak? Jangan Punya otak di bawah aja. Biar kelawan dulu. Nggak usah. Bawahnya stolol itu, sok apa ya, sok. Nabi belum sempat ngomong. Gak apa-apa. Enggak. Sok beribawa maksudnya nih ke kan atas. Gini loh. Artinya gini ya, Bang Troy kan sudah tahu kualitasnya pilih mantap. Ya kira-kira gitulah cara ngomongnya. Jadi kan nginjaknya kan enak sebenarnya. Nyiksanya enak. Iya. Dia ketawa seakan dia punya pengetahuan. Nah, Beda di luar kalau kita- dari yang dituliskan gitu. Ternyata nggak Gue ada. jujur aja. Look, kan dia kan Lihat lari kan. tulisnya di bawahnya itu penyakit Jokonsi katanya. Emang kau tahu apa isi otakmu aja nggak ada? Itu ketika ditanya kan dia bilang gini, emang gambar itu fisik? Iyalah, yang namanya gambar itu harus bisa digambar, nah harus fisik. Masa Iya, ini orang-orang sifatnya halu, digambar? Bang. Sifat itu nggak bisa digambar kan. Senjata mereka nanti kan begini. Itu sifatnya apa? Contoh sifat, misalnya baik hati. Emang baik hati bisa digambar? Kesucian bisa digambar? Mana bisa? Yang bisa digambar itu cuma bentuk. Kenapa bentuk itu mahal? Ya, Tuhan kan bilang ini, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar supaya dia kuasa atas ikan-ikan di laut, binatang-binatang. Nah, kalau cuma sifat misalnya, sifat manusia itu seperti Tuhan, yaitu penuh dengan kebaikan, tapi gambarnya tidak seperti Tuhan. Misalnya saya sebagai gambar kucing. Kucing itu begitu baik, begitu lembut, ya. Atau kambing misalnya. Kambing ketemu singa, walaupun sifatnya kambing itu begitu seperti Tuhan, tetapi kalau singa ngeliat kambing, apa dimakan? Kenapa? Ya karena gambar kambing itu tidak gambar Tuhan. Kalau singa ketemu babi hutan, sekalipun babi hutan itu baik, tapi karena bentuknya babi, gambarnya babi, itu dikemek gitu loh. Kenapa singa itu takluk kepada manusia? Karena gambar. Jadi gambar itu penting. Kalau gambar itu tidak penting, ya mulai besok ganti aja badan lo menjadi badan babi, badan kucing atau badan tikus. Betul nggak? Iya, betul lah. Nah, sekarang gini, bentuk lo babi, tapi yang lo naksir Miss Universe, mau nggak? Miss Universe pacaran sama yang ini bentuknya babi? Mana mau? Iya kan? Iya. Miss Universe, wanita cantik itu cari juga laki-laki juga yang keren, yang memang ganteng, ya kan? Nah, kegantengan itu gambar dari Tuhan, Performan gambar dari maksudnya. Allah Bapa. Iya. Kalau si Kemuan ini kan nggak tahu, aduh. Jadi kembali lagi ke yang tadi. Sebentar, kamu diam dulu. Aduh, orang lagi ngomong, para rasul lagi ngomong. Tadi kan sudah saya tadi, siapa yang menolak rasul dan nabi itu hukumnya tuh dibunuh, dibakar. Mana Nggak dalilnya? ada lagi cerita. Di mana Ketika dalilnya? Yohanes, oke, saya buka ya. Ketika di Matius pasal 17, ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Nabi nggak ada di Matius. Sebentar dulu. Jangan nabi dulu nabi. Jangan nabi. Ya, jadi Matius pasal 17 itu bertanya kepada Yesus, Tuhan, bukankah Elia harus datang? Elia ini seorang nabi loh ya. Tetapi Tuhan bilang apa? Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukan sesuka hatinya. Gitu loh. Omongan seperti itu kira-kira Yesus marah nggak gitu? Demikian juga anak manusia diperlakukan juga sama seperti babi, diperlakukan seenaknya. Inilah si Kembuan ini memperlakukan rasul seenak hatinya, muncungnya seenaknya. Bentar lagi tabrak nabi meninggal nih orang. Kembuan sudah datang. Nabi anjingnya ngelawan terus gitu. Tuh. Aduh, tolong dong, gue moderator nih. Kenapa jadi moderator gue jadi hilang? Jadi gini ya,
kan udah dibilang Nabi Elia, iya. Kan dia bilang Nabi Elia sudah datang. Nah, pemegang kunci surga sudah datang. Nabi Luga yang nggak jelas ini Nabi anjing kok. Lu tuh bukan pemegang kunci surga, buat setan. Buat Luga, tapi buat orang lain benar. Bukan juga Karena ada pemegang kunci dalilnya. surga. Luga, tapi buat orang lain benar. Nah, ada dalilnya. Oke, jadi Miss Universe dari dulu deh. Nabi anjing gitu. Nabi anjing. Aduh, tolong dong Tolong kok bisa tolong ke manusia. Minta tolong kepada Roh Kudus, Roh Ibu, karena Roh Ibu mau minta sama Roh Ibumu. Jangan ke manusia biasa. Tolong minta Roh Ibu, Tapi- Roh Mama. Tapi Nabi itu juga masih ada, Bang Kombuan, di zaman Yesus telah bangkit kok. Nabi palsu ada dulu, Nabi palsu. Itu tengkingin aja Nabi Luga. Bang Luga, Kembuan tuh tengkingin minta Nabi sama- Luga. Iya, pakai roh ibunya dia pakai roh ibu supaya kembuan. Pakai roh ibu mau mana? Jangan minta ke manusia. Mau mana? Jangan minta. Ayo Luga. Iya, Jawab. kamu diam dulu, orang Ya, lagi oke. ngomong. Tapi jangan minta ke manusia ya. Selalu kamu nabi si Sumala, si apalah si ini sekarang. Jangan bawa-bawa orang Kembuan. Kalau memang Bukan. kamu nggak ada otaknya, biar aja Nabi Luga jelasin. Luga bawa nabi itu dari dulu. Bawa Sumala, bawa inilah, bawa. Kamu jangan bawa-bawa orang, Kembuan. Kamu itu belum minum obat kamu itu. Ya udah, kamu kan muridnya Luga ya. Oh iya jelas Luga. dong. Oh iya. Nabi Luga. Silakan. Mainkan Ya. Nabi Luga. Jangan dengerin pejebul Oke. itu. Ya, betul. Jadi kembali lagi saya bilang kan, barang siapa menolak Nabi Tuhan, itu memang hukumannya dasar ayatnya mana ya? Ketika Yesus berkata kepada ahli Taurat, baptisan Yohanes itu apakah dari surga atau dari manusia? Lalu ahli Taurat itu berunding, kalau kita bilang dari surga, kenapa kamu tidak percaya kepada dia? Kalau kita bilang dari manusia, kita akan dilempari batu sama rakyat ini sebab orang banyak tahu bahwa Yohanes itu adalah seorang nabi. Nah, ini sama kasusnya dengan Luga Tambunan. Oke, kita stop Tiga dulu kok sampai di bilang situ Luga. Nabi. Sebentar, kita stop dulu sampai di situ ya. Kita buka dulu Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Nah, di Antioquia aja masih berkeliaran nabi loh. Nah, di sini dibedakan di ayat ini mana nabi, mana seorang pengajar. Gitu. Saya jawab dulu. Jadi untuk jawaban itu, Injil itu tidak mencatatkan tentang Rasul Paulus ya. Jadi orang Kristen tuh pegangnya di Injil. Sekali lagi kalau Anda pakai Kisah Para Rasul, itu rasul-rasul. Nuga nggak ngerti dan Anda juga Ini nggak bukan ngerti apa bukan firman bang, tapi ini Bukan, sejarah di bukan firman mana lagi. di Antioquia Katanya ada nabi. Di Kisah Para Rasul 21 ayat 10 pun masih ada nabi bang. Seorang nabi bernama Agabus. Tapi dia tidak tercatat Nabi itu adanya dari Israel. Itu Agabus itu dari mana? Dari Arab atau dari mana dia? Nabi Makanya definisinya otaknya apa? sama dulu Kembuan. Pada saat Antioquia pertama kali pengakuan jemaat Kristus itu ada Nabi Agabus, benar itu. Ya, Iya, Justru banyak arti belajar nabi sejarah apa? dia. Penglihat dan pembawa pesan kan? Bukan harus dari Israel juga kan? Betul. tapi ini kan di Indonesia ada Nabi anjing dari Indonesia. Weh, nggak boleh tuh Kamu sebutanmu jangan itu ngomong Kembuan. sendiri. Tonjok aja tuh Nabi Luga. Dia ngaku sendiri kok. Ada Ya, saksinya banyak. urusan dia dan kita percaya, apa urusanmu coba? Gak boleh sebut-sebut Saya nama hanya binatang kamu. menjelaskan. Saya hanya menjelaskan. Oke. Kamu bukan menjelaskan itu. Pernyataan Tenang Bang dia- Larantu, Bang Larantu tenang dulu. Enggak, kalau saya Nabi Luga itu udah setan Apa, tendang itu biarin. bahasanya itu. Bener. Nggak sopan memang nyaki-nyaki. Enggak sopan itu Nabi Luga, tonjokin aja tuh. Malah Nabi Luga dia memakai. Bang Larantu. Ini nggak ada Bang duitnya Larantu. bro. Narayan, ini manusia nggak ada duitnya. Bohong itu yang 1.800 hektar itu. Jadi nggak ada itu. Luga punya Kalau dia punya konsep tanah 1.800 hektar itu dia udah naik Mercedes Benz. Dia udah konglomerat. Gitu. Jadi jangan mau ditakut-takutin sama tanah 1.800 itu nggak ada tuh. Nabi anjing. Cairin dulu lah dulu 1M lah dulu kalau memang benar. Ini bohong. Gak boleh tuh kamu sebut nama binatang kamu, ajaran kasih tapi kayak begitu. Kamu malu-maluin kamu itu. Nggak pantas kamu itu. Kamu jelaskan Mulutmu kenapa itu. kamu bilang. Sekarang kamu Comberan. jawab pakai Ya itu. dalil. Pakai dalil jangan cuma omong-omong larang tuh kak. Pakai dalil jelas kok Nabi Luga jelas tadi. Kamu bahasanya itu loh masa sama Oke, saya ulang lagi ya. Dalilnya Saya Nabi ulang Luga. lagi ya. Sebentar. Kembuan diam dulu. Saya ngomong lagi ya.
Apakah hukumnya menolak Nabi dibakar, dibunuh, dicincang? Ada hukumnya. Satu, iya kamu diam dulu, bukan saya suruh diam. Ya. Jadi begini, ya, ketika ahli Taurat menganggap Yohanes Pembaptis kerasukan setan dan gila, ingat loh, Yohanes Pembaptis saja disebut oleh ahli Taurat itu kerasukan setan dan gila. Ini sama. Setan yang ada di ahli Taurat zaman dulu itu nemplok di kau, nemplok di kembuan sekarang. Nah, makanya kasusnya sama. Makanya Yesus bertanya kepada ahli Taurat, woi ahli Taurat, baptisannya Yohanes Pembaptis, kamu diam dulu. Udah dibilang, kamu jangan jual 1.800 hektar di sini. Kita aja udah mau gulung pilik mantopa ngomong 1.800. Kita ini muatan seluruh bumi. 1.800 hektar kecilan. Kamu diam dulu. Singa-singa di bawah. Iya, singa-singa lagi. Kau diam dulu. Dibilang kau diam. Jadi kamu tuh sebagai aki-aki udah terkutuk. Lebih luga aki-aki tuh cakep dulu pakai pel tidur dia. Aduh, larang jadi juga sama larang juga aki-aki juga, lugat Lampunan aki-aki nggak kawin-kawin. enak aja gue belum kawin, bini keempat, weh, Kambuan, lo bisa nggak bini 4? Mau. Ayo, sekarang Kamu diam Nabi dulu. luga gitu-gitu calonnya Tapi kan ada orang yang Rusia. terlalu sibuk dengan kenabian, lupa kawin gitu. larang juga istrinya, kalau ya, istri. Cowok Nabi dia, luga Bang. yes, Dia cowok. Nabi luga yes. Masuk Yes. Basukul, dia kan Basukul. Dia kan tadi bilang Basukul. Kamu diam dulu kembuan. Tuh ada yang pendapat tuh Laran Tuka, kombuan itu belum tahu rasa kena ini dari mulut kok. Iya dia tuh, ntar lagi kewalat saya yakin itu kalau Nabi luga udah pernah buat, itu mandul itu Ya Kambuan. ngeri, belum buat itu ngeri tuh ya. Kemarin. Katanya aki-aki. Mana? Mau mati Sebentar, yang mana sebentar. kalau aki-aki? Sebentar, kemarin tuh mana saya, Bang, jangan terlalu banyak debat dengan kembuan. Kenapa? Karena gue dapat suara Tuhan. Nggak lama kembuan tuh meninggal. Mampus kembuan. Itu Luga udah tutup saya dari 8 bulan lalu kok. Mana Luga tambah gila. Enggak, masih baru ini. Kenapa Dari 8 bulan itu kata Menek. Itu kata Manasye, bukan kata saya. Coba kita undang orangnya ya, mana sih? Di mana lagi dia? Iya. Tak Nabi ngomong aja luga, Manasye. Nabi luga tanking aja tuh. Kambuan itu. Nggak bisa dia mau tentang. Nabi luga, ambil trompetnya tiup tuh. Masalahnya Kupingnya gini. pecah. Lihat dulu dia. Nabi luga. Masalahnya begini. Senjatanya kembuan ini dia nakut-nakutin orang dengan tanah 1.800 hektar padahal waktu Dia belum tahu kalau Nabi luga itu udah punya kafling di Yerusalem baru. Kembuan. Gak minum obat dia. iya si kembuan baru di Babelan aja baru di Babel. Oh saya nggak perlu ke Israel, udah ada Nabi luga kok ngejelasin. Ngapain ke Ini dia Israel? ketemu Nabi gitu. Kau kalau Israel juga udah hancur kok. Ngapain ke? Mendingan percaya sama Nabi luga daripada ke Israel coba. Saya pemegang surga, saya akan babat semua itu nanti ya, semua itu. Kayak kembuan itu pasti diludahin kalau dia ke Israel. Yakin saya ngerata diludahin itu. Orang dia aja di gerejanya rem gemoy rem GBI rem aja di jemaat. Gemoy. Gua kira dia khotbah. Itu masih anak sekolah minggu. Nabi luga si Kambuan itu masih anak sekolah minggu dia. Aduh, sama lah ini manusia terkutuk dajal. Ini Nabi. Tapi gereja Hidup Nabi luga. Oh. Belum tahu dia Nabi luga tengkingin ginjalmu Ini pecah loh dari uang Kambuan. semua nih, uangnya uang receh. tapi gereja Pak Kambuan bagus loh Nabi. Orang dia jadi jemaat kok di Mall Indonesia gua lihat. Udah tua masih pakai jadi tongkat jemaat malah Nabi luga. Aduh Kambuan. Iya, kecuali dia khotbah, dia pakai jas, boleh lah. Ini masa Ini ada tamu kita nih, Otak Waras. Selamat bergabung, Bang. Ini kakak ini apa cewek ya? Cowok apa cewek ya? Otak Waras. Salam saudaraku terkasih, salam kenal, saya pendeta keseluruh Injil dan Pendeta seluruh Injili, luar biasa Bang ini. Oke. Saya mau tanya dulu pada pendeta ini. Boleh bertanya ke pendeta? Pendeta, di mana dalilnya kamu jadi ngaku-ngaku pendeta? Di mana dalilnya kamu ada? Oh, semua dilawan loh. Dilawan, Perempuan semua dilawan.
pemegang kunci surga harus bersih dari setan-setan. Jadi gini, dia megang kunci surga sekaligus megang batang Belzebul. Dia kan cuma ngomongnya kotor-kotor terus, juga nabinya dengan lara, ngomongnya kotor-kotor, memang nabi anjing. Ada Nabi Lugas ini. Selamat malam Pak Nabi. Nabi Luga Salam, salam, bro. Banyak yang cinta Nabi Salam, Luga. salam. Iya, ini Nabi Kristen loh. Nabi Kristen loh ini. Nabi Luga ini Nabi orang Kristen. Orang saya Muslim aja cinta kok sama Nabi Luga karena beliau itu lugas, fleksibel. Beda sama yang kayak Kambuan itu. Ketemu orang itu kabur itu Kambuan. Beda mentalnya sama Nabi Luga. Iya. Siapa yang lawan Nabi Luga? Makanya dia kan Siapa yang bisa lawan Nabi Luga selain paling dia nongkrong di yang Kristen tuh? sebentar dulu, orang lagi ngomong, kau diam dulu. Panci tuh, Nabi Luga, itu lontong sayur itu Nabi Luga. Siramin tuh, kuah lontong sayur itu kayaknya. Si Kambuan itu. Pertama gini, Oh, ya, saudara Muslim, pertama. saudara Kristen. Oh, ya, salah. kamu diam dulu. Enggak, ternyata lu punya penggemar bukan dari Kristen, dari Muslim. Aduh, sedih saya. Lah kita ini justru dari seluruh agama kita rangkul. Iya, seorang nabi harus menerima di seluruh. Betul, orang Nabi itu merangkul dia. Kita. Orang kita dari Muslim aja Iya. simpati kok sama Nabi Luga. Nah kamu sendiri ngedumel, pantas disuruh ke neraka sama Nabi Luga. Iya. Gua kan sebenarnya juga nggak nyerang dia kan. Sebentar dulu. Lara berarti di neraka sekarang ya. Oh saya Muslim bro. Sebentar dulu. Jadi begini. Ngaku kalau Nabi Luga. Gini. Sekarang saya mau tanya Muhammad Kalau apa dong? sebentar, Terakhir kalau si atau Kembuan ini, Rasulullah. inilah yang Rasulullah disebut. itu Nabi buat kita, Nabi terakhir. Tapi ini kan Nabi Kristen, Nabi Luga. Kita simpati apa salahnya? Betul, betul, sebentar dulu ya. Jadi si Kembuan ini, Juga ada ayatnya ya, seorang nabi ya tidak dihargai di tempat aslinya. Inilah Luga nggak dihargai di tempat aslinya. Betul. Iya, betul. kalau si Kembuan ini kan, Kambuan ini. kalau Kembuan ini guru palsu, pengalaman tentang kunci, padahal dia jadi lonte, lonte di neraka ini. Jalan doang. Ini kalau di depan yang gua paling demen dari Kembuan ini ya, satu yang gua paling demen, dia kalau ketemu Belzebul dia langsung buka celana. Berarti dia itu pesundal ya Nabi Luga. Nabi Luga. Iya. Dia itu pesundal ya. Yosea 4 ayat 14 berarti ya. Itu Si Kambuan ini. udah dua pantatnya udah 21 jahitan, udah robek dia aja. Jadi Ustaz Lara ngakuin Nabi Luga gitu ya. Nabi Luga di Kristen aja nggak diaku itu. Udah 21 jahitan itu udah hancur itu. Itu udah pernah Parah. 15 kali. Jadi Ustaz Lara ini akui dia Oh, Nabi. Belzebul kalau ngajar dari belakang itu nggak ada ampun. Sebentar Nabi Luga itu dia kayaknya tadi bawa ayat apa? Al-Jannah itu apa maksudnya itu? Itu si Kambuan itu. Ustaz Lara Apa? akui bahwa ada Nabi baru di Muslim gitu ya. Di dalam fundamental Islam itu nggak ada Di Nabi dalam setelah Nabi Muhammad. Kristen. Kenapa kamu aku Ini dalam kekristenan kamu. Saya aku dia itu sebagai toleransi bro, sebagai toleransi di toleransi saudara dalam Kristen. Iya. Saya mengakui kok otoritas dia sebagai Nabi, apa salahnya? di mana gitu. Iya, kamu Kembuan. Nah, ayatnya begini weh. Kembuan, ayatnya begini. La nufarriqu baina ahaduhuma wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ayatnya. Coba terjemahkan. Terjemahkan. Tidak ada perbedaan, semua utusan yang diturun Tuhan Allah dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Artinya semua nabi yang terdahulu itu kan belum tentu Islam kan, mereka ada yang Yahudi dari Israel. Kami mengakui, tapi syariatnya kami nggak jalanin. Kalau Nabi Luga mengaku dia sebagai nabi di kekristenan, ya kami menghormatin dong. Betul. Diakui. Siapa Bukan kami mengakui syariatnya, enggak, kami menghormatin. Kalau beliau seorang nabi ya, Hormati. kami menghormati kok. Nah, jadi inilah penyebabnya. Kamu tuh menghargai Anda, cuma Cuma hajar terus dia Kalau Kambuan ini kan aliran sesat, menurut Nabi Luga. Tiap kali dia pulang ke tempatnya kan ada di neraka. Lucifer minta jatah. Ini dialah korbannya. Kambuan ini kan Tiap kali- sesat Nabi Luga, jangan diikutin dia ini. Betul. Iya, sesat itu orang. kasih dalilnya kau sesat. Coba kasih dalilnya. Anda kan ustad. Nah, di mana Anda bilang saya sesat? Kasih Kan saya Muslim. Saya mendengari apa kata Nabi Luga. Berarti Nabi Luga yang tahu dalil. Nah, Nabi Luga nggak? Tuh, jadi dalilnya gini. Nah, dengar tuh Kambuan, dengar. Biar cepat otakmu tuh. Dalilnya ada. Saya dengar kabar setiap kali dia pulang ke neraka, Ini kan malas Lucifer dengan minta rukun. jatah. Turun dulu ya, turun dulu. Suruh minum obat ya, suruh minum obat tua sakit. Jadi Nabi Luga sama Larantuka. Lagian, Nabi anjing, Nabi Lucifer ini gila loh. Minta jatah kadang-kadang di luar batas. Ya, nggak ada statement, kalah, masuk, nggak bawa dalil apapun, ngaku Kristen, malu-maluin lo. Jadi
Kembuan ini memang gue Gak diturunin ya guys, turun sendiri sebagai lah. seorang istri. Dia mau malu dia, malu dia. Dia mau dagang samurainya nggak laku di sini. Mau dagang samurai dia itu kata Nabi Luga. Iya, mau jualan samurai, masa samurai kurang ajar. Kayak gue ketemu orang yang di Blok M dulu. Itu ada loh di Blok M Square di lantai bawah tuh, pagi sampai malam ngomongin samurai 1 triliun, pulang-pulang minta ongkos. Aku sering Di ngomong Blok M itu Nabi Luga. ngomongnya begitu. Si Luga. Ada rombongan-rombongan gitu di Blok M, jangan-jangan ini rombongannya itu lagi si Kembuan ini. Kayaknya gue pernah lihat di Blok M nih orang. Bukannya lontong sayur dia suka malak-malak. Nabi Luga. Iya, dari pagi ngomongin 1 triliun, siang udah naik 3 triliun, 4, udah mau jam 5 ke atas, baru ada ongkos pulang nggak bro? Ini gue lagi mau ujung-ujungnya minta ongkos. Nah itu yang gue takut. Oh dia naik Metro Mini. Nabi Luga. Si Kambuan itu ini kan naik Metro Mini 69, Ciledug Blok M. 69, Ciledug Blok M. Cuma dia turun di Cipulir. Banjir dia tuh di Cipulir. Belum sampai pas Kebayoran udah kelalap dia tuh. Ya kalau memang dia mau ngomongin bisnis, setidaknya dia juga safety lah, kita juga percaya. Ini waktu gue mau janjian sama dia ya, yang gue bikin ilfil apa? Tapi makanannya bayar sendiri-sendiri ya. Ah Tuhan, gue bilang. Kenapa malah Bener Nabi nggak? kecemplung dia ke kolam itu? Tadinya udah mau saya jorokin, cuma dia bilang dia masih mau ketemu Lucifer dulu. Udah mau diajar. Kalau kita ketemu, katanya gini, saya mau kasih kamu 2 miliar, oke lah, gue kan agak berharap lah sedikit kan. Tapi pas dia bilang gini, nanti kita ketemu di Bogor ya, oh boleh. Si Bang Ray siapin taksi kita berangkat, gue bilang gitu kan. Terus yang bikin gue ilfil langsung lemes gue, tapi nanti kita makan, itu bayar sendiri, katanya begitu. Aduh, gue bilang, belum Nabi pernah Luga, ada sejarah aku manusia. pertanyaan boleh nggak Nabi Luga? Nabi Luga. Boleh. Itu makhluk Boleh, tadi itu kayak Kambuan itu jenisnya dari apa itu Nabi Luga? Dia manusia benaran apa sebagai roh-roh Itu pengganggu gitu Nabi perkawinan Luga? campur. Itu perkawinan campur antara Black Magic, Asmodeus, ya. Namanya Manado. Ya, bapaknya Asmodeus ini salah satu jenderalnya Lucifer juga. Nah, jadilah Kembuan itu hibrid. Sebenarnya dia itu hibrid. Nephilim namanya. Jadi bapak Asmode, mama manusia, orang Manado mamanya. Jadi makanya jahatnya bukan main. Itu nggak bisa ditolong karena dia hibrid. Nabi Luga kok dibilang sakit jiwa? Nabi Luga kok dibilang sakit jiwa tuh di bawah tuh? Berarti dia itu persilangan Dia antara itu udah Bejebul hibrid. sama Jangan didengarin roh jahat omongan gitu. dia. Nabi Luga. Si Kambuan itu persilangan antara Bejebul sama roh-roh jahat gitu. Bukan Beelzebul. Beelzebul kan setan nomor 8. Ini yang setan nomor 6, Asmodai. Apa itu Nabi Luga? Asmodai itu setan homo, ketua setan homo di neraka. Pantasan hombreng dia Nabi Luga ya, hombreng gitu dari cara ngomongnya aja bawahnya doggy style mulu tuh, kayaknya sering trisam nih tuh manusia tuh. Makanya yang diinjilkan si Manasye. Kalau gue mah nggak mau. Hidup Nabi Luga. Jelas dong. Nggak gini, kalau Kembuan ini nggak bisa diomongin baik-baik, nggak bisa. Kita ngomongin dalil, dia ngomongnya kemana-mana. Jadi mending kita hujat aja sekali ya. Tuh harusnya Nabi Luga ngomong depannya tuh bawa sandal jepit Nabi Luga. Dia ngoceh tabok. Pasti yakin saya. Berhenti dia. Tuh kan, giliran ketemu larantuka dia down dia. Makanya Kembuan. Mau saya itu Nabi Luga, ketemu orang kayak gitu tuh kopi darat, mau banget saya Nabi Luga. Tapi kan, aduh gimana lah ya. Namanya udah tua tuh kan harusnya ngomong baik-baik lah. Jangan ngomong kayak Dajjal kan nggak enak. Iya bahasanya itu loh nggak mencerminkan dia itu orang beragama. Memang Nabi tidak diakui di mana-mana. Itulah nasib Nabi Luga ini. Udah ada ayat itu. Gimana Bang? Memang Nabi tidak diakui di mana-mana. Itu nasib Nabi. Tapi jangan salah, memang Nabi itu tidak diakui di mana-mana, tetapi ada ayatnya ketika ada yang menyakiti Nabi itu, maka dari mulutnya keluar api. Api itu adalah perkataan yang tajam. Makanya dia langsung turun kan tadi kan? Takut mandul dia Nabi Luga, dia tuh takut mandul tuh, beraninya di tapping doang tuh. Ustaz tuh saya kira pendeta ya. Saya dengar kalau nggak salah dia ini udah pernah dicipok Beelzebul bibirnya. Habis dicipok ditukam perutnya. Dia bilang masa kita suami istri tuh Nabi Luga, kewala tuh makhluk. Udah tua nggak ada akhlak ya kan. Kok Nabi dihina-hina gitu? Nah itu dia itu, si Kambuan tuh kerjaannya tuh udah uban sebelah, pakai semir mulu. Coba lah ya. Sepatu Kita pantofel aja. sebelahnya tinggi sebelahnya rendah, jalannya miring-miring, lagu dia. Ngomong-ngomong, Nabi Kita Luga, aja ya.
Nabi Luga ngomong-ngomong sekarang pengikutnya udah makin banyak. Kenapa? Pengikut Nabi Luga sekarang udah makin banyak nggak? Apa? Pengikut Nabi. Jutaan, bro. Puji Tuhan. Jutaan. Betul. Jadi konsernya jadi nggak tuh ya? Konser King of the King. Oh, jadi dong, Jadi bro. lah, sebentar lagi, tenang aja. Nabi Luga, kita jadi panitia ya. Nabi Luga, Ya, saya request. Bang. Nanti Oke, jadi panitia nih. Sip. Udah berapa banyak? Pasti. Udah berapa cukup udahnya Nabi Luga? Loh, dengerin ya. Ini kita lagi fight dengan dua pendeta besar di Indonesia. Amin. Yaitu Philip Mantopa dengan pendeta Billy kalau Niko kan udah tua ya. Jadi sekarang kan diambil alih amanat ya kan Billy Nyotoraharjo. Jadi saya ini kan mau dijadwalkan untuk saya sebagai pembicara di Sidogiri oleh Steno Family, Black Family, salah satu yayasan besar lah ya, punya tambang emas konglomerat lah. Nah, jadi tadinya saya udah mau dikasih fasilitas gedung di Jawa Timur 3 lantai itu, besar lah gedungnya. Nah, jadi Philip Mantopa sama Billy Nyotoraharjo ingin mencekal saya untuk jadi pembicara di acara itu. Nah ini kesempatan kita untuk melibas dua pendeta ini, karena dua pendeta besar ini tetap tidak mengakui saya sebagai rasul dan sebagai nabi. Nah, makanya saya bilang ketika dia tidak mengakui sebagai rasul nabi, ya mau nggak mau saya giling. Nah, dengan kita menggiling dua pendeta besar ini kan otomatis kan seluruh jemaatnya eksodus lah. Ngapain lagi dia jadi pendeta ya kan? Iya. Itu si Masa Kambuan dia masukin ke sebagai karung pendeta? goni aja Nabi Luga. Kalau acaranya nanti Kalau sukses si Kembuan itu nggak bisa begitu Bang, karena Terus? kan Beelzebul juga dia bilang, abang juga jangan main masuk. Jadi Enggak, kesel kali aku dia menghina Nabi Luga itu. Rasanya pengen tonjok aja tuh bibirnya tuh. iya, jadi itu Kembuan hari ini nah. Makanya Kembuan Biar moncongnya itu loh. berguna lah hari ini. Tahu sekarang jadi domba marginal. Kembuan. Nabi Luga, aku dapat bocoran. Apa tuh? Hari Stanus Sudibyo katanya mau transfer dana ke Nabi Luga 10M tadi. Amin. Gimana? Dapat bocoran dari siapa? Ini adalah Dari dulu janji terus tuh orang. enggak 10M dulu katanya. Untuk dalam rangka King of the King ini. Nabi Luga terima nggak? Terus kedua, Viku dapat berapa nanti? Siapa? Nabi Luga terima nggak? Nanti kalau dana masuk, nanti kita ngopi-ngopi dulu di Kempinski Hotel Indonesia ya. Asik. Mantap. Amin, amin. Ngobrol dulu. Nabi ya Luga, kan? itu si Kambuan di bawah gonggong-gonggong aja itu Nabi Luga. Mau dibikin Kita asik ajak. tuh kayaknya. Gonggong terus dari tadi. Ada pandalin kan Nabi Luga di rumah? Apa? Pandalinan. Pandalin apa ya? Itu yang bumbu bata itu. Oh ada, langsung aja masukin. Ya, andalin. Iya. Andaliman. Biar kita gule aja tuh si Kambuan. Jadi si Kembuan ini kadang-kadang mau dimasukkan andaliman kemudian kadang-kadang dia nggak mau buka. Ngeri dia. Terpaksa awak bukanya pakai Inggris. Itu dia tidur bangun mimpi giginya copot semua tuh Nabi Luga, kena kutuk deh tuh kayaknya. Nggak batunya Kembuan. Kambuan udah kambuan, perut buncit, banyak kaya lagi, aduh. Kaki terkutuk. Itu Kenapa aki-aki gua- Sugiono tuh. Nabi Luga, itu Kenapa aki-aki gua- Sugiono dia tuh. Gini ya, kenapa gua ngutuk si Kembuan ini gua makin bahagia. Depannya gini kalau nama dia Nabi Luga ini enak nih, penjelasannya itu mencerahkan ini. Kembuan. Tuh masih ngoceh aja dia di bawah tuh Nabi Luga. Lihat. Ustadz Lara, istrinya Nabi Luga toh. Ini kalau di neraka ini si Kembuan ini nggak langsung ditubuhi dulu 7 kali. Nabi Luga, Sama si aku sebentar Sebentar, terima telepon ada dulu yang Nabi baru. Luga ya. Bang Living, selamat bergabung Bang Living. Nabi Luga, aku sebentar terima telepon Ya. dulu. Oke, selamat malam. Malam Bang, Boleh saya bertanya, silakan monggo Bang. ini rom Kristen apa Islam ini bang? Kristen Bang. Oh iya, kebetulan saya punya data. Ya. Bible tahun 1928 itu Yesus ngentot keledai itu gimana bang? Benar kan itu? Oke, saya jawab ya. Ya ada bang. Coba Itu adalah enggak begini Bang. Kalau ada orang bersetubuh dengan binatang, tentu itu kan suatu perbuatan yang terlaknat.
ya. Iya. Tuhan pun akan membunuh dia. Tetapi kita lihat ketika Yesus di muka bumi ini, dia membangkitkan orang mati. Dia bangkit dari antara orang mati. Nah, di sini membuktikan Yesus itu kudus dan suci. Nah, siapakah yang membuat ayat seperti itu? Itu tentu yang membuat adalah Dajjal. Itu tukang tipu namanya, pendusta alias setan, yang nanti kepalanya dipecahin di neraka dan dicincang. Begitu jawaban. Silakan. Tapi itu kan sudah viral, Bang. Banyak yang Bukan masalah viral. Kamu jangan mengejek di sini. Turun kau, kurang ajar. Setan kau. Jangan kau mengejek-ngejek di sini. Gak ada yang begitu. mencabuli anak kecil. Itu ada itu datanya. Itu lagi ya. Gimana, Turun Bang? anak setan ini. Waduh, Sudah dibilang bangkit dari kematian. Kalau udah bangkit dari kematian, ngapain dia mencabuli orang? Dodong juga kau. Mencabuli Burin Maria yang berumur. Dia ini udah bangkit dari kematian, tolol. Aku udah Bilang bangkit dari kematian. Gitu. Gimana itu, Bang? Aku adalah bapak. Aku dan bapak adalah satu kontol menghamili Maria. Itu gimana itu, Bang? Ya. Berarti Yesus Sudah dibilang Yesus itu bangkit. Suka pesundal dia. Yesusnya bangkit dari kematian, Nabi lo aja nggak bangkit kok, gimana sih lo? Ngerti nggak sih lo bangkit dari kematian, blow on? Udah dibilang bangkit dari kematian. Kalau bangkit dari kematian artinya udah sempurna. Ngapain Bisa lagi harus diterima ya, bersetubuh Nabi? dengan anak kecil? Iya kan? Enggak, Nabi Ngapain kita terpilih menikmati? rohani dia tadi. Ngapain kita mensetubui anak kecil kalau diri maha kuat bangkitin orang mati? Benar nggak? Kita itu Iya. kan orang kan mensetubuhi anak kecil karena satu, dia udah kebelet, dia juga memang orang gila, dia orang tolol, makanya dia mensetubuhi anak kecil. Nah ini dia sebangkitin orang mati, ngapain dia? Bodoh kali sih kau. Udah kan Buat kedua. Nabi Luka, kita proses Silakan. 10 miliar ini gimana nih? Ini katanya mau ditransfer. Kau dapat informasi dari mana? Ah, biar ke orang. Sekarang gini lah, aku kasih lu apa tuh? Berapa sama aku? Ya kau kasih tahu dulu informasinya. Orang nomor rekening kau aja belum ditahu kok, dari mana Dari dia orang tahu? dekat beliau lah, dari orang dekat beliau. Gini lah, aku Apa dibilang? mau ditransfer 10 M. Itu bentuk awal lo. Ya maksudnya ceritanya gimana? Jelas nggak? Tapi program King of the King belum diberiakan. Ya silahkan kalau memang mau transfer. Sekarang Nabi Luka kalau mau informasi up to date, ya transfer hari ini 52 juta. Itu bocorkan. Ya ditransfer dulu dong duitnya kok. Kok kayak orang ini stres juga tahu. Enggak kebocoran kan jadi. Si komando mau dia nitip nomor rekening. Kau gabung ya? Siapa? Naik komando, kamu gabung ya sama King of King ya? Iya. Enggak. Dia asisten itu, Nabi. Komando Saya bendahara boleh nggak? Sinopi. Aduh, bendahara udah banyak bang jadi bendahara. Kok ragu kali ya Bang Nabi? Udah ada 5 orang mau jadi bendahara. Ya intinya kau gabung dulu lah. Nanti kan bisa ditempatkan di mana aja. Nah, siap, kamu Nabi. nanti dijadikan Siap, istri. Kamu tinggal di mana? Bukan. Kok jadi istri sih nggak ada. Di sini kerja buat Tuhan, bukannya jadi apa? Oh iya. Kerja aja buat Tuhan, ngapain sih? Kita udah punya calon masing-masing, udah cukup. Seringkali Nabi Luka, kapan acaranya dimulai? Diadakan. Kenapa? Kapan acaranya diadakan? Ini kayaknya udah nggak lama lagi nih. Nanti gua jadi pembicara di Stand Up Black Family, nanti udah pasti tuh mendatangkan semua sponsor itu dari semua konglomerat, masuk aja sekali, udah langsung ikut semua itu. Masuk 1 triliun, 2 triliun. Tapi saya di Makassar, Bang. Kamu di Makassar nggak masalah, tinggal kamu nanti kan meluncur ke sini. Oh, aman, Bang. Siap muncul. Seringkali Awan Kinton. udah berapa dana yang masuk? Ya kita ini kan yayasan gereja, jadi kan dana bendahara lah. Yang penting kita sama-sama melayani Tuhan kan. Nita, Nur, siapa sih namanya? Nur ya? Nopi. Siapa? Nopi. Meti. Ah iya, NO. Meti.
Gabung aja. Kamu mau kan siap melayani Tuhan kan, Neti? Siap, sebenarnya mau banget sih, cuma saya nggak punya basic, jadi makanya kadang di Facebook, di TikTok suka ngerecokin aja. Ya, artinya kan apa Tapi yang kalau mau kamu bisa direkrut sama ajar. yayasan ya dengan senang hati bergabung. Iya, berarti Sineti kita aja. Tadi karena aku lihat Sineti kan dari kemarin dia percaya Roh Kudus Ibu, dia bilang masuk akal. Ya tentu kita sambut lah orang-orang baru. Nopi, oke. Betul sekali. Wah, makin banyak ya pengikut Nabi Luga ya yang percaya ya. Iya dong. Men. Jadi bapak itu ya Roh Kudus Ibu ya juga ya. Betul. Yesus anak yang bilang sesuatu akal ya. Ya mungkin ada bapak nggak ada mama ya kan? Juga. Iya, aku percaya Nabi Lukas sekarang. Iya. Karena memang untuk percaya kepada pendeta itu gampang, karena pendeta itu kan dapat gelar dari organisasi. Kita nggak percaya pendeta, kita ditendang dari gereja kan. Nah, yang agak ngeri-ngeri sedap tuh percaya kepada Nabi. Karena Nabi itu kan tidak ada label organisasi yang mensahkan dia. Jadi orang, wah nggak ada resikonya, tetapi resikonya secara rohani. Yaitu yang dibilang Yesus itu kan, Nabi Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia, tapi memperlakukannya sesuatu udah dibakar sama Yesus. Alih-alih Taurat itu di Matius pasal 23. Dan waktu pilih Mantopa, waktu ada seorang nabi juga, dia bertanya kepada Tuhan waktu masalah COVID kemarin. Tuhan, ini kan mereka divaksin, pasang microchip, kata pilih Mantopa, kata Gilbert boleh. Tuhan Yesus bilang, aku tidak pernah ngomong sama mereka bukan nabi, mereka cuma pendeta, kata Tuhan. Betul. Bawa nama Philip Mantopa lagi dia. Berarti nama Philip Mantopa ini di mata Tuhan udah ditolak dia. Jadi makanya dia ketakutan sekarang kan, gara-gara saya jadi pembicara nanti di Sidogiri itu. Takutlah dia. Apalagi itu Jawa Timur kan, Sidogiri kan Jawa Timur kan, dekat sama Surabaya. Philip Mantopa kan markasnya di Surabaya, makanya masuk akal kalau mereka itu ngobrol di Sidogiri kepada Philip Mantopa. Nabi Luga, apa betul pengikut Nabi Luga sudah sampai 2 juta orang? Lebih sebenarnya, cuma karena kita belum punya fasilitas yang kuat, jadi merekrut mereka juga kan susah kan. Misalnya kalau kita udah punya fasilitas nih ya, kita sewa hall lah dulu misalnya 7.000 seat atau